Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Wali 9 ini masuk ke Indonesia bukan adu kesaktian. Wali 9 masuk ke Indonesia orang-orang intelektual, ekonom, ahli pertanian, beliau ahli kedokteran, ahli obat-obatan, masuk di zaman yang di Majapahit, yang di Pejajaran. Langsung beliau menggunakan dalam dunia perekonomian sehingga memasukkan income di setiap daerah yang beliau tinggali, yang akhirnya beliau mendapatkan kesempatan dalam sektor ekonomi pertanian dengan dakwah yang luar biasa. Itulah diantara keberhasilan dari Wali 9. Sampai sekarang pun sering saya ceritakan, tidak usah jauh-jauh, Wali 9 Sunan Gunung Jati mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan umat. Kebinekaan di situ sudah tumbuh, disponsori oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh yang ziarah untuk muslim, yang separuh non muslim, dengan hak-haknya masing-masing. Luar biasa. 440 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi masih mempersatukan umat, masih membuat ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan lingkungan. Itulah Syarif Hidayatullah satu contoh. Tidak usah kita mencontohkan yang 8 kali, terlalu jauh. Kalau kita ke Gunung Jati dekat. Makanya ketika kita ziarah ke Wali 9, jadi tanya, istimewanya ziarah Wali 9 apa? Ya kalau saya malu, udah aromahnya terlalu tinggi. Kita cukup malu kepada Allah dengan sebab Maulana Syarif Hidayatullah orang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Nah kita ini pantasnya meniru, bisa menjadi tokoh pemersatu, bisa menjadi umat, perekat umat, membuat lem, mampu mengantisipasi bagaimana Indonesia ini yang strategis, subur dan sebagainya. Bagian orang urusan 50 pira negara cari negara Indonesia tetap kaya. Lama-lama mereka yang putus sama kita. Jangan kecil hati, tunjukkan I am Indonesia, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Mestinya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Tunjukkan kita mampu. Si ngincer kok banyak. Maka dari itu kita pandai-pandai harus bisa memberi kekuatan-kekuatan, menjajari, memperkuat lapisan-lapisan. Luar biasa kalau bisa. Habib Ruti tidak bakal diam soal masalah urusan kebangsaan, karena terkait sekali dengan perjuangan para ulama-ulama pendahulu. Jangan dikira masalah kebangsaan itu hanya sekarang, dari dulu pun sudah diterangkan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin, tinggal kitanya baik. Coba berapa ulama-ulama kita yang ikut andil dalam perjuangan bangsa ini. Kita selalu ingin mengingatkan supaya menjadi bangsa yang kuat, tidak menjadi bangsa yang mudah dipecah. Sampai ditakon, bagaimana cara memajukan ekonomi Indonesia? Gampang. Kita balik. Apa yang ada kekayaan di negeri kita banggakan. Aja maning-maning jamune Bangkok, lelene Bangkok, ayamnya Bangkok. Sing beli Bangkok apa bae? Ganti duren Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia,
ikan Indonesia dan sebagainya. Indonesia itu baru ekonomi Indonesia akan maju luar biasa karena bangsa ini merasa menghargai, menghormati apa yang ada keluar dari bumi pertiwi. Mestinya kan harusnya begitu. Nah inilah, coba kalau kita merasa menghargai antar ini, saya tidak merugikan orang lain sebelum menguntungkan bangsa sendiri, sebelum menguntungkan negara sendiri. Itu kan begitu. Itu ajaran para ulama. Coba sampai sekarang Wali 9 kuburannya ramai. Itu petanda, syarah untuk kita semuanya. Maka dari itu, dengan adanya hall dan sebagainya, supaya kita menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Maka dari itu sekali lagi, adanya hall itu penting. Sebab Indonesia ini banyak suri tauladan. Bagaimana supaya kita bisa meraih dzikrus sholihin, kata sabda Nabi, dzikrus sholihin tanzilu rahmah. Sebab sering banyak kita menceritakan riwayat hidup para sholihin akan sebab turunnya rahmah. Nah, kita bisa mengambil suri tauladannya dari segi dakwah, bagaimana ulama-ulama dulu, dari segi perjuangan bagaimana ulama-ulama dulu dan tokoh-tokoh bangsa ini ikut andil besar untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Saya mau tanya, sudah mempunyai kontribusi apa? Mestinya malu kepada para beliau. Tapi kalau sudah tidak ada penghormatan, penghargaan terhadap para aulia, para ulama, para pejuang-pejuang pendahulu, sepi, langka, liweru, apa bangsanya yang ke depan ini jadinya? Kekuatan nasionalisme adalah orang yang mengerti sejarah, orang yang tidak melupakan sejarah. Kalau seorang anak mengerti berbakti kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya mendidik satu dengan agama, kedua kali orang tua selalu mendidik lu payah wong luru duit gimana mencari sesuap nasi, secari kain dan sebagainya. Terkadang bagian wong tua loro wetenge kempong asal bocah awak. Itu perjuangan orang tua. Kita makan enak gilingan anak, kita makan enak gilingan putu. Tapi anak dari putu wis gede-gede duit-duit durung tentu gilingan wong tua, durung tentu gilingan anak. Tapi kalau orang tua lain. Apalagi kalau sudah gaji pas-pasan, sekarang bayar utang, ada sih dulu kamu bayar sekolah dan lain. Umat ben begitu terkeliling tegel dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak kita tahu yang demikian atas perjuangan para sesepuh kedua orang tua kita, kita pasti akan menjadi anak yang soleh. Tidak mungkin kita akan menjadi anak yang nakal. Rasanya malu kalau kita menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua. Pasti akan membangun keluarga itu kompak, itu rukun. Tapi coba kalau anak sifatnya masa bodoh terhadap orang tuanya, tidak tahunya rumah mentereng, sudah punya kerjaan atau pabriknya besar dan lain sebagainya, tapi tidak pernah belajar kesusahan payahnya orang tua. Apa yang terjadi? Manja. Dan bangsa ini dibangun bukan oleh kemanjaan. Betul? Bangsa ini dibangun tidak atau bukan oleh kemanjaan. Itulah hebatnya. Maka dari itu kita tanya, kita lamun jarang dikubur di wong tua loro, apa sih pertama kali kita bertanya? Apa tahlil, apa doa? Biasanya ya doa, yasinan dan sebagainya. Bagus. Tapi coba kalau kita ziarah kedua orang tua, ngomong nih wong tua loro, "Mak, Pak, ngampura dongakaken mah sunah kening Allah Ta'ala. Muga kita ki sing dene anak bisa
nyenengaken wong tua loro bagian diri sing jero kubur. Jangan sampai kita di anak sing mengecewakan mak bari bapak. Mak telah kembali, bapak telah kembali, kita belum bisa nyenengaken mak, kita belum bisa nyenengaken pak. Anak yang tahu jasa orang tua. Dan semoga mak doakan kita keluarga kakang adik sing rukun, sing kompak. Ini yang tahu akan jasa orang tua. Tapi kalau tidak tahu jasa orang tua, justru disinilah akan dimanfaatkan bagaimana bangsa ini bisa dipecah belah. Karena apa? Melupakan sejarah. Disinilah pentingnya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Ada 10 November Hari Pahlawan. Untuk apa? Supaya kita selalu mengingat perjuangan kedua orang tua, perjuangan para pejuang-pejuang yang ikut andil besar menegakkan Sang Merah Putih. Kita pernah andil apa? Pernah andil apa kita? Tinggal ngatur mesin bagus, pencet cewek, baik. La ilaha illallah. Nangis ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita yang telah meneteskan darahnya, bahkan jiwanya melayang untuk siapa? Demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi umat bangsa yang mengecewakan para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak. Ngomong tidak segampang itu. Kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah dipecah belah oleh hoax dan lain sebagainya. Semakin adanya macam-macam, semakin kita merapatkan jajaran kita, tidak memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat dan akan memecah belah bangsa ini. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.